sebaiknya itu kan keluarganya dia ya, orang tuanya dia. Tapi dokter lihat memang dari analisanya dokter ini ada ODGJ, jadi ada gangguan jiwa. Siapa sangka, di balik kesuksesan Dr. Reza Gladys yang dikenal sebagai bos skincare ternama dan memiliki klinik kecantikan berjejaring nasional, terselip sebuah kisah keluarga yang kini ramai jadi sorotan. Belakangan, muncul sosok wanita yang bernama Neti Ratnawulan yang viral di media sosial karena diduga sebagai ibu kandung Reza. Namun yang mencuri perhatian bukan hanya isu hubungan darah mereka, melainkan kondisi Neti yang diduga hidup tidak terurus bahkan dicurigai sebagai ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Lantas, mungkinkah benar seorang miliuner tak mengenali ibu kandungnya sendiri? Usut punya usut nih guys, isu ini berawal dari unggahan akun Instagram dan Facebook Neti Ratnawulan yang memperlihatkan sejumlah dokumentasi kebersamaannya dengan Reza Gladys. Cuplikan-cuplikan tersebut langsung memicu gelombang komentar netizen yang menandai akun Reza dan meminta klarifikasi. Apalagi, unggahan Neti juga ramai dibahas para kreator TikTok dengan berbagai narasi yang menyebutkan dirinya sebagai ibu kandung Reza yang kini ditelantarkan. Namun begitu, belum ada pernyataan resmi dari pihak Reza. Namun, kehebohan publik terus bergulir. Meski belum ada klarifikasi, tapi tak dipungkiri, paras Neti terlihat begitu mirip dengan Reza Gladys. Viralnya sosok Neti yang diduga ibunda Reza Gladys juga tak luput dari sorotan Dr. Miranda alias Doktif. Dan seperti inilah pendapat Doktif tentang sosok perempuan terduga ODGJ yang diduga ibunda musuh bebuyutannya tersebut. Pelan-pelan aibnya DRG terbongkar mulai dari ibunya, terus kasus suaminya, terus kasus adik iparnya atau keluarganya lah gitu. Ya kalau di sini sih Dokter malah cukup prihatin dan sarannya Dokter sebaiknya itu kan keluarganya dia ya, orang tuanya dia. Tapi Dokter lihat memang dari analisanya Dokter ini ada ODGJ, jadi ada gangguan jiwa. Jadi sebaiknya memang gimana sih caranya untuk men-take down atau kalaupun dihapus aja lah ya, itu kan aib ya, jadi nggak ada kaitannya dengan kasus ini. Jadi di sini Dokter sih sarankan untuk teman-teman masyarakat nggak men-share itu, karena kan yang namanya orang dengan gangguan jiwa ya itu harus kita kasihani ya gitu. Jadi yuk kita nggak share yang itu tuh nggak ada kaitannya dengan ini. Dokter mungkin kan pihak DRG apalagi pengacaranya selalu menginginkan Dokter sama Dokter Oki untuk ikut jeblos ke penjara gitu. Maksudnya mungkin Dokter dipicunya dengan apa? Ya mungkin ya karena Dokter tidak tahu, mungkin ditanyakan ke merekanya ya kenapa kok begitu dendamnya. Yang jelas kalau menurut dugaannya Dokter ya karena dia membongkar skincare-nya dia yang memang pada saat Dokter cek yang memang busuk gitu loh. Busuk, dan Dokter bilangnya overclaim dan overprice atau bahasa kasarnya ya busuk aja. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Apa karena biar memenuhi unsur pemerasannya juga dong? Nggak akan bisa. Mau jumparitan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak akan bisa. Ya untuk DRG nggak akan bisa. Begitupun untuk anus dan untuk yang lainnya, gerombolan yang lainnya nggak akan bisa. Kalian hanya capai-capai energi dan dosa aja ya. Karena kalian tidak tahu ada apa kejadian yang sebenarnya di balik itu. Cuman Dokter nggak merekam semuanya. Seandainya Doktif itu ya licik nih seperti DRG, kalian akan tahu sebenarnya seperti apa kebusukan langkah-langkah mereka, siasat mereka. Mungkin ada berapa kali upaya untuk menjebak Dokter dalam sangat banyak. Dan dibukti di handphone itu 3 kali. Di bukti handphone itu ada pengiriman hasil lab yang Doktif diminta untuk merubah itu. Jadi mereka meminta untuk mengikuti hasil lab dari yang mereka minta, tapi Dokter tetap nggak mau. uang tutup mulut gitu ya Dok? Iya, betul. Ya secara langsung ya, Dok bisa nggak Kak, ya sebutannya Dokter nyebutnya Kak ya, Kak bisa nggak sih reviewnya itu pakai hasil lab ini? Jadi itu ada saksinya, tapi Dokter bilang loh ngapain? Yang dijual di masyarakat itu adalah hasil lab yang Dokter sampaikan ke masyarakat itu. Jangan minta Dokter untuk merubah itu, tarik aja, rubah semuanya, gitu kan nggak akan miskin.
Setelah sekian ratus miliar kalian ambil bertahun-tahun, kalian nggak akan miskin hanya dengan bertanggung jawab, meminta maaf ke masyarakat, berusaha untuk memperbaiki, selesai. Tapi tidak, ternyata ya mereka ada upaya-upaya untuk melakukan penjebakan kedoktif dan tidak berhasil. Ya mungkin kenanya ke Dok, soal link video dokter yang dikirim oleh Ismail itu dokter tahu yang awal-awal mula yang link itu diberikan oleh komunikasi membuka komunikasi. nggak tahu link apa link. Link yang video dokter yang review. Mungkin nanti dokter akan siap kalau diminta menjadi saksi di persidangan ini. Nggak ada masalah, bahkan mungkin akan terkuak dan jangan setengah-setengah gitu. Maksudnya kalau menampilkan potongan dari screenshot itu jangan setengah-setengah gitu. Maksudnya dokter itu gimana sih dianya yang mengirim hasil lab supaya untuk mengikuti kemauan dia dan dokter nggak mau gitu. Itu jangan ditampilkan setengah-setengah seperti itu. Jadi biar masyarakat tahu apa istilahnya keseluruhan dari siasat yang ingin dia terapkan ke dokter. Ya, oke. Pesan-pesannya buat DRG. Datang gitu loh, kenapa sih takut banget? Heran ya kalau jualan aja berani, tapi kalau giliran kesini litat lintut mulu. Udah datang aja sini ketemu sama dokter, nggak usah pakai titik-titik Instastory-nya ya, usah ya. Udah kesini ngadepin dokter gitu, ya. Biar pada melihat ya kalian semua, nggak ada gimmick, nggak ada settingan kan? Kalau ketemu langsung, ya kan dokter mau tunjuk-tunjuk tuh mukanya dia, ya. Kenapa nggak berhasil ya? Mau jebak dokternya, kesian deh kalian. Reza sendiri dikenal sebagai figur inspiratif, seorang dokter, pengusaha, ibu 5 anak, sekaligus influencer dengan lebih dari 1 juta pengikut di Instagram. Ia sukses membangun bisnis dari nol sejak tahun 2014, merintis klinik kecantikan sambil berjualan baju dan mobile online. Tapi, di tengah kilau pencapaiannya, publik kini menyoroti sisi lain kehidupannya yang lebih kelam dan menyentuh soal dugaan hubungannya dengan sosok Neti yang disebut sebagai ibu kandungnya. Dan pertanyaannya kini, apakah benar kisah di balik layar ini akan mengubah cara publik memandang sang ratu flexing tersebut?